parler de moi et puis je mettrai encore le groupe en avant parce que ce groupe-là, il s'est fait tirer dessus. Et chaque fois que je disais en conférence de presse, oui, il faut de la cohésion, il faut rester avec le même groupe, ben, il y a eu beaucoup de critiques en fait. Et moi, je savais. Pelatih Gini bicara jujur soal hasil pertandingan melawan timnas Indonesia U23. Jawara mengungkapkan, pertandingan melawan Indonesia cukup membuat tak enak hati, sebab wasit yang memimpin laga itu terlihat sangat tak kompeten dan terlihat curang. Kemenangan ini merupakan sejarah bagi kami, ini adalah kedua kalinya tim masuk Olimpiade semenjak 56 tahun terakhir. Namun kami cukup merasa tak enak hati sebab wasit terlihat sangat memihak kami dan rugikan Indonesia, ungkap pelatih Gini U23 itu. Terlebih lagi ia menambahkan anak asuhannya harus menjalani laga yang sangat sulit menghadapi timnas Indonesia U23 karena tidak mampu memanfaatkan sejumlah peluang. Itu sulit, kami tahu ini akan sulit, tapi kami juga tidak membuat pertandingan itu mudah bagi diri kami sendiri, karena kami memiliki banyak peluang di babak pertama, ujar Jawara dikutip dari Foot 224. Menurut Jawara, permasalahan antara tim senior dan junior sama yakni penyelesaian akhir. Maka dari itu, dia sangat menyesalkan hal tersebut karena seharusnya Gini-nya bisa menang lebih besar. Kami harus mampu mengakhiri pertandingan, di babak kedua, kami seharusnya sudah unggul 3-0, ujar Jawara sambil mengeluhkan masalah efisiensi permainan. Sementara itu, Kapten Gini Saidou Sowu merasa sangat senang karena bisa menciptakan sejarah bagi negaranya. Ini merupakan partisipasi kedua Gini di Olimpiade. Kami semua senang, apa yang kami lakukan bersejarah, hal itu belum pernah terjadi sejak 1968. Yang ingin kami lakukan sekarang hanyalah merayakan kualifikasi kami, menikmatinya, dan menantikan Olimpiade, ucapnya. Gini akan bergabung di grup A Olimpiade Paris 2024 bersama Prancis selaku tuan rumah, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Cabang olahraga sepak bola akan dimulai pada 24 Juli 2024. Apresiasi Presiden FIFA terhadap perjuangan Timnas U23 Indonesia. Perjuangan Timnas U23 Indonesia hingga playoff Olimpiade 2024 mendapat apresiasi dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Timnas U23 Indonesia harus menerima kekalahan tipis 0-1 saat menghadapi Gini di ajang playoff Olimpiade 2024. Laga Timnas Indonesia versus Gini dalam jadwal playoff Olimpiade 2024 bergulir di Clairefontaine, Perancis, pada Kamis, 9 Mei 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gol tunggal datang secara kontroversial setelah Witan Sulaiman dianggap melanggar algasime bah di kotak terlarang dalam situasi serangan balik. Ilais Moriba maju untuk mengambil tendangan dan menipu kiper Hernando Ari. Hernando terbang ke kiri sementara ex-Barcelona tersebut menendang ke tengah. Gol Moriba terbukti menjadi penentu kemenangan bagi negara Afrika Barat tersebut. Seusai laga, Presiden FIFA Gianni Infantino yang menonton langsung laga bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketum Federasi Gini Abo Ubacar sambil menyuarakan apresiasinya bagi Garuda Muda. Pesan saya untuk semua di negara Indonesia yang cinta sepak bola adalah berbanggalah kepada tim kalian, ujarnya di Instagram. Tetap dukung mereka dengan hasrat sama karena kalian bergerak ke arah benar. Hasil kontra Gini menutup perjuangan Garuda Muda yang tampil brilian di Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho dan kawan-kawan sebagai tim debutan lolos dari fase grup dan menorehkan kemenangan penting lawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Garuda Muda juga harus menunggu lebih lama untuk tampil kembali di sepak bola putra Olimpiade untuk kali pertama sejak Melbourne 1956. 10 pemain Timnas Indonesia U23 yang masih bisa main di Piala Asia U23 2026, nomor 1 Justin Hubner. Sebanyak 10 pemain Timnas Indonesia U23 yang masih bisa main di Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 secara mengejutkan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 yang baru saja kelar minggu lalu. Dibilang mengejutkan karena Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal bermodalkan rataan skuad paling muda dan berstatus debutan di ajang 2 tahunan ini.
Finish keempat membuat timnas Indonesia U23 mendapat kesempatan tampil di laga playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Gini U23. Meski akhirnya kalah 0-1 dari Gini U23 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, apresiasi layak diberikan kepada skuad asuhan Shin Tae-yong. Masih ada kesempatan bagi timnas Indonesia U23 untuk berprestasi ke depan, termasuk mencetak prestasi yang lebih tinggi di Piala Asia U23. 2 tahun mendatang, Piala Asia U23 2026 digelar di Arab Saudi. Dari 23 pemain yang didaftarkan Shin Tae-yong untuk Piala Asia U23 2024, 10 diantaranya masih dapat diturunkan untuk edisi 2026. Siapa saja? Berikut 10 pemain timnas Indonesia U23 yang masih bisa main di Piala Asia U23 2026. Nomor 10 Daffa Fasha, 20 tahun. Daffa Fasha tidak mendapat kesempatan bermain di Piala Asia U23 2024. Jika sanggup menaikkan performanya, kiper Borneo FC ini memiliki kesempatan menjadi kiper utama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2026. Nomor 9 Doni Tri Pamungkas, 19 tahun. Doni Tri Pamungkas hanya sekali turun di Piala Asia U23 2024, itu pun hanya 1 menit saat timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Seperti Daffa Fasha, ada peluang Doni Tri Pamungkas menjadi andalan di edisi 2026. Nomor 8 Ivar Jenner, 20 tahun. Berbeda dengan 2 nama lain, Ivar Jenner berstatus gelandang andalan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Status itu kemungkinan masih dipertahankan Jar Jenner di Piala Asia U23 2026. Nomor 7 Marcelino Ferdinand, 19 tahun. Jangan pernah meragukan kualitas Marcelino Ferdinand. Kemampuannya tak hanya yang terbaik di usianya, tapi juga yang terbaik di antara para pemain Indonesia senior lain. Marcelino merupakan starting Piala Asia U23 dan senior di Qatar. Nomor 6 Arhan Fikri, 19 tahun. Digadang-gadang menjadi gelandang andalan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Arhan Fikri gagal unjuk gigi. Harapannya di edisi 2026, performa jauh lebih baik ditunjukkan gelandang Arema FC ini. Nomor 5 Rehan Hanan, 20 tahun. Seperti Doni Tri Pamungkas, Rehan hanya tampil 1 menit bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Ia turun 1 menit saat skuad Garuda Muda mengilas Yordania U23 dengan skor 4-1 di fase grup. Nomor 4 Rafael Struijk, 21 tahun. Rafael Struijk bakal berusia 23 tahun di Piala Asia U23 2026. Secara mental dan skill, Rafael Struijk diprediksi bakal lebih berbahaya pada 2026 ketimbang sekarang. Nomor 3 Hoki Caraka, 19 tahun. Hoki Caraka tak pernah gentar sekalipun sering mendapatkan kritikan. Mental kuat itu membuat Hoki Caraka diprediksi menggila di Piala Asia U23 2026. Nomor 2 Muhammad Ferrari, 20 tahun. Muhammad Ferrari tak pernah tergeser dari posisi starter di lini belakang timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024. Status itu besar kemungkinan juga disandang Muhammad Ferrari 2 tahun mendatang. Nomor 1 Justin Hubner, 20 tahun. Di posisi puncak ada Justin Hubner. Namun, jika Justin Hubner bermain di klub top Eropa atau top Asia pada 2026, kecil peluang baginya memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2026, mengingat ajang ini tak masuk ke dalam agenda FIFA.